Di keluarga itu ketika sudah akad nikah, perjuangan yang paling berat adalah mencintai orang yang sama sepanjang hidupnya. Itu berat loh, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang bersolek. Ketika istrinya di rumah tidak bersolek untuk dirinya, maka dia di luar itu banyak yang lebih menarik. Bahayanya di situ. Sehingga ketika lihat istrinya, jenuh saya kan. Sudah merasa bosan. Harusnya terima kasih sahabat Mireng, RCTV Langkah Padane di rumah maupun tamu Midang Bareng Bahak yang ada di studio. Kita masuk di segmen 2 dan kami akan memberikan kesempatan untuk tamu dari Midang Bareng Bahak ini bertanya. Dipersilahkan? Ada yang bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadelia Viola Fitriana dari Cirebon. Izin bertanya Bang Hak. Kata orang-orang mencintai itu harus ada pengorbanan. Nah, apakah itu harus dan bagaimana sih caranya pengorbanan dalam cinta yang baik itu? Terima kasih. Bang, pengorbanan dalam cinta nih Bang. Silakan dijawab Bang. Baik, yuk kita sebelum menjelaskan lebih jauh, kita luruskan dulu pemahaman tentang berkorban. Banyak orang mengatakan bahwa berkorban itu adalah sesuatu objek penderita. Betul begitu ya? Padahal berkorban, korban itu adalah bahasa Arab. Artinya takarub, mendekat, kurbanan, upaya kita untuk mendekat. Jadi kalau kita betul-betul mencintai, maka cara berkorban adalah bagaimana kita dekat kepada dia. Bayangkan kalau kita mencintai, saling mencintai, pengen jauh apa pengen dekat? Pengennya mendekat terus. Ketika dia merasa jauh, merasa tidak aman. Itu cinta yang harusnya ditumbuhkan. Sehingga makna korban bukan sebatas bahwa kita menderita, rela bersusah payah untuk orang yang dicintai. No, bukan begitu. Definisinya bahwa ketika kita ingin dekat kepada orang yang kita cintai, maka kita akan terima konsekuensinya. Gitu ya. Kalau kita nih pengen dekat sama dosen supaya nilainya bagus, ada konsekuensinya enggak? Ada, harus pinter. Kalau nggak pinter, boleh dekat-dekat sama dosen. Enggak lah, nggak layak kita dekat-dekat sama dosen. Kan dosen tuh punya dua yang dia kenal. Satu yang paling pinter, dua yang paling bodoh gitu ya. Nah artinya ada konsekuensi yang harus kita bayar karena kita ingin dekat. Kalau kita ingin dikenal, ada konsekuensinya? Ada, berarti ketika kita ngomongin tentang kurban. Nah tentang kurban nih, kalau Idul Kurban, itu kan bagaimana kita mendekat kepada Sang Khalik. Berarti ketika kita ingin merasa dekat, ada kerelaan, ada konsekuensi. Konsekuensi inilah yang harusnya dijadikan upayanya seperti berkorban. Konsekuensinya kalau mau mencintaiku mas, engkau harus setia. Itu konsekuensi. Kalau engkau mencintaiku mas, engkau harus rela untuk melakukan apapun yang terbaik untukku. Iya, itu konsekuensi. Kalau engkau mencintaiku mas, engkau harus nafkahi anak-anakku dengan baik. Iya, itu konsekuensi. Sehingga korban harusnya bukan kita rela dalam penderitaan, tapi siap menerima konsekuensi. Masuk surga, ada konsekuensinya enggak? Ada. Apa yang kita mau capai dalam kemuliaan pasti ada konsekuensi. Sehingga yuk kita memahami rasa pemahaman korbannya dengan baik. Jadi bukan korban untuk menderita, korban untuk siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi demi ingin dekatnya kita kepada orang yang kita cintai. Bahkan kedekatan dengan Tuhan itu konsekuensi yang terbaik yang harus kita lakukan. Bangun tiap malam, ya, zikirnya kita lakukan, sholatnya lebih rajin, itu konsekuensi yang harus kita lakukan. Sehingga mencintai butuh konsekuensi, ya, itu yang namanya berkorban. Jangan sampai kita menjadi objek menderita. Dan banyak sekali orang yang salah tafsir sehingga orang mengatakan, ya ini kan penderitaan bang, gak apa-apa saya rela berkorban. Jangan, kalau begitu adalah tanda bahwa dia menjadi subordinari. Cinta seperti itu tidak benar. Karena dia menjadi subordinari. Dia dipaksa-paksa, kalau kamu mencintaiku lakukan ini, lakukan itu. Kan tersiksa sekali dia. Nah itu bukan mencintai namanya, tapi menjadikan orang budak dalam
kehidupannya. Sehingga yuk memaknai berkorban, kita siap menerima konsekuensinya sehingga kita layak untuk mencintai orang yang kita cintai. Istimewa sekali Bang Hak. Kita juga akan berikan kesempatan untuk tamu bidang bareng yang kedua. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magfiratul Munawwaroh dari Cirebon. Izin bertanya Bang, Ya. bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam percintaan? Terima kasih. Iya. Oke Bang, dipersilakan Iya. untuk dijawab Bang. Temanya anak-anak muda sekali nih. Memang cinta itu sebetulnya berjuta rasa harusnya ya. Sehingga warna cinta itu beraneka ragam. Tetapi kenapa ada orang jenuh dalam saling mencintai? Di keluarga itu ketika sudah akad nikah, perjuangan yang paling berat adalah mencintai orang yang sama sepanjang hidupnya. Itu berat loh, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang bersolek. Ketika istrinya di rumah tidak bersolek untuk dirinya, maka dia di luar itu banyak yang lebih menarik. Bahayanya di situ. Sehingga ketika lihat istrinya, jenuh saya kan. Sudah merasa bosan. Harusnya begitu cinta yang berjuta rasa kita ekspresikan. Hanya kadang-kadang kita rasa enggan untuk mengekspresikan cinta kita. Cinta itu sebetulnya banyak makna. Kalau cinta seorang ibu kepada anak itu berbeda wajahnya. Dan wajah cinta seorang ibu kepada anak tentunya dia mungkin ada bawel, ada rewel. Sehingga ungkapan cinta bisa jadi nggak kita sukai. Jadi boleh saja, Mas awas jangan begini, Mas jangan begitu, kamu rewel banget, aku akan mencintaimu Mas. Gitu ya. Jadi ekspresi cinta bisa banyak hal. Tidak selalu yang indah-indah saja. Mas awas nih, kalau nggak lulus awas. Mas awas nih, belajarnya yang bener. Mas awas nih, ininya harus selesai. Mas awas nih, rewel banget. Iya, karena aku mencintaimu. Sehingga banyak ekspresi yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai. Yang pasti, ketika dua orang saling mencintai, saling meninggikan kualitas dalam kehidupannya. Dan tidak merendahkan. Banyak sekali orang yang saling mencintai bukan saling meninggikan kualitas, tetapi merendahkan kualitas. Hingga mengorbankan dirinya, merusak dirinya demi orang yang belum tentu dicintainya. Sampai orang tuanya bilang begini, nak jangan sama dia, kan si Panjul tuh begini. Mama sih nggak tahu dia tuh baik. Kita kadang-kadang rela membela orang yang belum tentu berbuat baik kepada kita demi sesuatu yang kita inginkan. Dan orang tua kita jelas-jelas mencintai kita, menyayangi kita, tapi kita rela lawan demi si Panjul tadi. Oke, jadi begitulah bagaimana kita mengekspresikan cinta yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas sehingga muncul ide, muncul gagasan, muncul hal-hal yang pokoknya Mas, kalau kau mencintaiku, angkat derajatku. Begitu pula karena aku mencintaimu, aku akan angkat derajatmu. Maka jangan sampai kau protes atas semua yang aku lakukan. Tidak lain kecuali ingin kau mulia. Dan aku pun siap menerima kritikanmu, protesanmu, bimbinganmu. Karena tujuanmu adalah ingin memuliakanku. Yuk kita komitmen, tidak saling merendahkan diri kita sendiri. Dan saya pun tidak akan merendahkan diri saya. Dan Mas juga jangan saling merendahkan diri Mas. Sehingga rasa jenuh itu bisa bergeser. Menjadi saling koreksi, saling memberikan nasihat. Dan itu rasa-rasanya cinta yang mendewasa. Tapi apakah kemudian kita bisa seperti itu? Tumbuhlah, karena cinta itu memang tumbuh. Kalau cinta tidak tumbuh, cinta monyet saja. Kan anak-anak cinta monyet namanya ya. Sehingga kalau cinta tumbuh, insya Allah cinta kita lebih berkualitas. Cinta berjuta rasa, ekspresikan untuk menjadi diri kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa ekspresi cinta yang mendewasakan itu adalah saling menguatkan. Kita jeda dulu sejenak, kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Midang Bareng Bang Hak, jadi lebih baik.